Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Edisi kali ini saya akan kembali membahas masalah kecerdasan finansial, pendidikan finansial, supaya Anda juga lebih melek finansial, karena video-video saya banyak sekali membahas tentang pendidikan finansial, dan silakan tonton video-video yang lain. Dan kali ini saya akan membahas 3 alasan mengapa orang pintar justru gagal kaya. Topik kali ini saya akan membahas sedikit success before 30. Nah, pintar dalam arti di sini itu adalah pintar secara akademis, ya. Jadi yang saya maksud pintar itu kan harus lebih spesifik, ya. Pintar secara akademis. Jadi mungkin dia itu sekolahnya pandai, ya. Dulu nilainya bagus, sering juara kelas, bahkan mungkin bukan mustahil dia sering dapat nilai 9, 10, bahkan sering dapat nilai A ya di kampusnya, dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi sarjana dan sangat pandai. Tetapi alasan-alasan ini justru kenapa orang yang pandai secara akademis ini malah gagal kaya raya. Ya. Nah, saya mengambil topik ini itu saya ambil dari bukunya Robert Kiyosaki yang berjudul Business School. Ya. Di sini saya ada bawa ini juga bukunya. Nah, buku ini saya ambil, saya ada review salah satu bab yang beliau menceritakan kenapa justru orang-orang yang pinter secara akademis dapat beasiswa, tapi kenapa tidak bisa meraih kebebasan finansial dalam hidup mereka. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 alasan di sini. Yang pertama adalah, terlalu pandai menganalisa. Ya, karena mereka itu adalah orang pinter, orang pandai, dan terbiasa, terlatih untuk melakukan analisa yang kuat, sehingga akhirnya terlalu pandai. Ingat, kata terlalu itu tidak baik. Ya, Anda terlalu gemuk ya tidak baik. Ya, terlalu kurus ya tidak baik. Ya, oke. Anda terlalu sombong ya tidak baik. Terlalu minder ya tidak baik. Ya, jadi ada kata terlalu itu tidak baik gitu. Ya, terlalu cerewet ya tidak baik. Terlalu pendiam ya tidak baik. Ya, terlalu manja ya tidak baik. Terlalu mandiri ya tidak baik. Semua kata yang terlalu itu tidak baik. Nah, terlalu pandai menganalisa juga tidak baik. Mengapa? Jadi segala sesuatu itu Anda analisa terus. Nah, karena Anda itu adalah orang yang terbiasa dilatih untuk menggunakan otak kiri, dan otak kirinya itu kuat sekali, sehingga Anda itu gagal menjadi kaya raya, gagal menjadi bebas finansial. Karena Anda itu sebelum melangkah, Anda itu lebih kepikir analisanya, lebih kepikir risikonya dulu. Oh, nanti kalau saya melangkah, nanti risikonya gini gimana? Kalau proyek ini nggak jalan gimana? Kalau nanti supplier nggak cocok gimana? Kalau nanti customer nggak repeat gimana? Kalau nanti misalkan melakukan sesuatu, kalau misalkan nggak jalan gimana? Nah, yang ada di otak Anda itu justru adalah risikonya dulu. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi Anda terlalu pandai menganalisa. Saya beritahu sesuatu, tidak ada usaha yang tidak ada risiko. Semua usaha ada risiko. Ya. Sama seperti Anda mau menikah. Wah, kalau saya ini menikah dengan dia, ini nanti risikonya gini. Ya, kalau Anda terlalu berpikir risiko, kapan Anda menikahnya? Tetapi Anda kalau terlalu cepat menikah tanpa memikirkan persiapan, itu juga keliru menurut saya. Nah, silakan tonton video saya, menikah dulu atau membangun karir dulu. Banyak orang pokoknya menikah nggak dipikir risikonya, pokoknya menikah dulu. Nanti setelah menikah baru keluar risikonya semua, nah Anda baru sadar. Nah, itu juga salah. Terlalu cepat ya tidak baik, terlalu lambat juga tidak baik. Jadi ada kata terlalu, itu menurut saya tidak baik. Nah, segala sesuatu pasti harus dipikirkan risikonya. Dikunci risikonya. Istilahnya Anda mengunci risiko kalau dalam dunia bisnis. Tetapi Anda terlalu pandai mengunci. Anda terlalu pandai menganalisa. Nah, akhirnya orang yang di otak kiri atau kuadran kiri, itu kuadran E dan kuadran S, itu adalah orang-orang yang selalu pikirannya aman. Gaji saya setiap bulan ini saya mau kemanakan. Nah, ini yang sangat paling penting. Kelebihan uang Anda setiap bulan itu mau dikemanakan, itu sangat penting. Kalau Anda punya kelebihan uang setiap bulan, Anda tahu alokasinya kemana, ya nanti silakan Anda tonton video-video saya 3 cara menabung yang benar, ya kan? Cara menabung yang benar atau cara menabung yang salah, silakan Anda tonton. Anda akan save dari situ cara mengalokasikan kelebihan uang Anda. Ya, jadi jangan terlalu pandai menganalisa.
Kalau analisanya terlalu pandai, akhirnya Anda gagal kaya. Anda harus berani ngambil risiko. Poinnya di situ. Nah, poin yang kedua adalah, alasan yang kedua adalah berusaha kaya dengan cara cepat. Nah, karena Anda orang yang pandai, Anda adalah orang yang pintar analisa, wah Anda itu kaya dengan cara yang cepat. Sehingga mudah Anda karena ada peluang ini Anda ambil, ada peluang ini. Nah, ini Anda terlalu berani. Misalkan ya, saya berikan satu tips ya. Kalau Anda mau ngajukan kredit di bank ya, ini salah satu tips dari saya. Bank itu salah satu analisanya adalah, salah satu kriteria yang disukai oleh bank adalah, bank itu menyukai kalau usaha itu sudah pasti. Dan kedua, perputaran modal kerja atau modal usaha Anda atau perputaran bisnis Anda itu terlihat dengan sangat baik. Dan yang ketiga, reputasi usaha Anda itu sangat bagus. Nah itu bank suka. Bank tidak suka kalau Anda itu suka pindah-pindah usaha. Oh usaha ini bagus, usaha saya ini banyak. Bank itu malah takut kalau usaha Anda terlalu banyak. Mengapa? Berarti Anda tidak konsisten dengan satu bidang usaha. Kalau Anda konsisten dengan satu bidang usaha, itu bank biasanya suka. Nah sama juga, peluang juga seperti itu. Kalau misalkan Anda hari ini melihat ada peluang, usaha ternak bagus, kuliner bagus, otomotif bagus, ya kemudian usaha hiburan bagus, usaha buka game bagus. Nah, terus mana yang jadi gitu? Usaha semua mau dijalani, nggak ada satupun yang berhasil. Maka sahabat entrepreneur, Anda tidak mungkin, karena Anda terlalu pintar, ini peluangnya oke, peluangnya oke, peluangnya. Anda buka semuanya, akhirnya Anda gagal kaya. Kenapa Anda gagal kaya? Karena akhirnya uang Anda tidak terkumpul di satu bidang, tetapi Anda terlalu pintar mengambil peluang, terlalu pintar mengambil analisa ini, akhirnya nggak ada yang berhasil. Ya, ingat Bapak Ibu, justru Anda kalah sama orang yang dalam tanda kutip yang Anda anggap bodoh, tidak punya IQ yang tinggi, tidak lulus sekolah, tapi dia tekun. Nah, Anda kalah loh sama orang yang tekun, Anda kalah loh sama orang yang ulet. Ya, kenapa? Karena mungkin mereka mencintai satu bidang, ya mereka bidang itu terus. Tapi dia nggak bidang yang lain. Bahkan dia dengan santainya ngomong, saya orang bodoh Pak, saya nggak bisa usaha yang lain, saya cuma bisanya usaha yang ini. Nah, toh saya mau ngomong apa? Anda kalah kan sama orang yang bodoh kan, ya Anda anggap bodoh kan. Nah, orang yang terlalu pintar, justru mereka tuh terlalu cepat ambil peluang. Tapi nggak pernah tekun di satu bidang. Akhirnya satu bidang pun tidak ada yang berhasil. Usaha plastik mau dijalani, usaha garmen mau dijalani. Ya kan, besok usaha furniture mau dijalani, usaha interior mau dijalani, usaha kecantikan mau dijalani. Ya kan? Terus apa yang berhasil? Usaha kayu mau dijalani. Kapan Anda mau? Semua usaha banyak, lini usaha itu banyak. Ada nggak yang sukses di satu bidang? Ingat sahabat entrepreneur, Anda jangan mudah tertipu, wah ini usaha menjanjikan. Nggak ada. Semua itu harus ditekuni. Tengok video saya, hukum 10.000 jam. Ya, ketika Anda belum melakukan sesuatu selama 10.000 jam, Anda nggak akan jadi pakar di bidang itu. Ya, hukum 10.000 jam ini sangat-sangat penting. Saya analisa dari bukunya T. Harv Eker. Di situ saya membahas, lakukan segala sesuatu itu selama 10.000 jam. Nah, banyak orang pintar, mereka nggak tahan 10.000 jam. Karena mereka nganggap itu sia-sia lah, bosan lah. Karena dia terlalu pintar. Ya. Nah, alasan yang ketiga adalah tidak memiliki aset yang berharga. Nah, maksudnya apa? Karena Anda terlalu pintar, nah sehingga mungkin lingkungan Anda itu mengajak Anda itu tidak mau mengunci aset Anda. Contoh, Anda sekarang sudah punya 2 rumah. Rumah satu dijual, padahal Anda tahu harga properti ini naik terus. Rumah ini dijual, justru mana Anda belikan mobil. Nah, mobilnya iya kalau digunakan untuk bekerja. Tapi mobilnya justru Anda gunakan untuk apa? Untuk for foya-foya. Ya, atau Anda mobilnya untuk show off. Ya, padahal Anda tahu ketika Anda beli mobil, detik itu juga harga mobil itu turun. Ya, nilai nggak pernah turun, itu properti. Properti pun kalau bermasalah, nilainya itu juga stuck, nggak bisa naik. Maka yang disarankan oleh Robert Kiyosaki, belilah properti, jangan beli properti yang murah. Anda harus beli properti yang mahal. Karena properti yang mahal itu nilai valuasinya akan naik terus. Kalau beli properti yang murah, besar kemungkinan harganya tidak akan naik. Ya kan? Tetapi lebih baik daripada Anda nggak punya properti sama sekali. Nah, justru kalau Anda tidak memiliki aset yang berharga itu, semua propertinya dijual, malah Anda belikan barang-barang yang tidak produktif. Contoh, Anda mungkin membeli gaya hidup Anda, ya kan, traveling contohnya yang ya menurut saya enggak perlu gitu. Ya, jadi lebih baik Anda belilah aset yang lebih berharga. Nah, makanya saya ajarkan di video saya juga pakai baju ini.
3 cara yang menabung. Ya, menabung yang pertama adalah menabung logam mulia, ya. Kemudian yang kedua adalah menabung properti, yang ketiga adalah menabung saham. 3 itu harus Anda miliki. Nah, 3 itu adalah aset. Jangan sesekali 3 aset ini ditukar di luar 3 hal ini. Di luar 3 hal ini akan menjadikan diri Anda menjadi orang yang menjadi orang yang justru bukan punya aset, tapi justru malah punya liability. Kalau Anda punya liability, justru Anda nggak punya aset yang berharga. Ya, akhirnya Anda malah punya cicilan baru. Beli mobil cicilan yang baru. Nanti beli ini cicilan yang baru lagi. Semuanya serba cicilan-cicilan. Sampai kapan? Dan tahukah Anda kalau Anda mencicil itu sesuatu, ya kan? Itu nggak ada namanya cicilan itu 0%, nggak ada. 0% itu kan trik marketing. Cicilan itu sebetulnya harganya sudah di markup, sudah dinaikkan, tapi profitnya selama mungkin cicilan 3 tahun, profit selama 3 tahun itu sudah diincludekan di harga barang Anda dan dibagi 36 bulan. Promosinya cicilan 0%, padahal ya tidak. Sebetulnya itu Anda sudah dijual lebih mahal. Nah, jadi sahabat entrepreneur, orang yang pintar seringkali justru malah menjual aset berharganya. Ya, tapi saya sangat berharap justru Anda harus mengendalikan emosi Anda. Jadi orang yang pintar itu pintar secara IQ. Tapi seringkali dia tidak pandai secara EQ. EQ itu artinya apa? Emotional quotient. Emotional quotient itu artinya orang yang bisa mengendalikan emosinya. Anda harus bisa menahan diri Anda untuk membeli barang-barang yang menurut saya tidak usah dibutuhkan. Tahan emosi Anda. Jangan gampang panas. Melihat Instagram panas. Melihat mobil panas. Ya kan, melihat villa, melihat ini panas, melihat liburan panas. Sehingga Anda itu akhirnya rela menjual aset untuk sesuatu yang panas. Anda nggak mampu mengendalikan emosi Anda. Karena Anda orang yang pintar, nggak mau kalah, tapi Anda tidak bisa mengelola kondisi emosi Anda. Belajarlah untuk tenang, belajarlah untuk sabar. Ketika Anda bisa mengelola sabar dan tenang, niscaya Anda akan menjadi orang yang pintar tapi bijak. Gitu, ya. Jadi demikian 3 alasan ini tadi, semoga Anda menjadi orang yang pintar tapi juga bisa kaya, bukan orang pintar tapi gagal kaya. Jangan lupa like dan subscribe bila Anda menyukai channel ini, loncengnya diaktifkan, silahkan share pada teman-teman, ada 2 video, silahkan dibagikan. Bila Anda menyukainya, tolong pastikan teman-teman Anda menonton video ini. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.